Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja soleh kelas 7C, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Kali ini kita akan mempelajari materi seni budaya pada bab yang baru, yaitu bab seni tari. Sebelumnya, Ustazah akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Sebelumnya, kalian pasti pernah kan menyaksikan sebuah pertunjukan seni tari. Pertunjukan seni tari biasanya banyak digelar dalam berbagai acara. Misalnya dalam perlombaan, acara-acara seminar, menyambut tamu, dan berbagai acara lainnya. Seni tari merupakan seni yang menggunakan gerakan tubuh dalam rangka menyampaikan ekspresi dan emosi dari penari. Elemen dasar dalam sebuah tarian adalah gerak. Adapun beberapa elemen gerak tari adalah yang pertama, ruang, yaitu berhubungan erat dengan panggung. Yang kedua adalah waktu, yang berhubungan erat dengan ritme dan tempo gerak. Dan yang ketiga adalah tenaga, yang berhubungan erat dengan besar kecilnya tenaga saat melakukan sebuah gerakan. Nah, bagaimanakah penjelasan tentang ketiga elemen gerak tari ini? Mari kita simak penjelasan berikut. Seni tari itu ungkapan perasaan manusia yang diwujudkan melalui gerak yang ritmis dan indah. Elemen gerak tari terbagi menjadi 4. Yang pertama, wiraga atau gerak, terdiri dari ruang, waktu, dan tenaga. Kedua, wirama atau irama, terdiri dari musik iringan. Yang ketiga, wirasa atau penjiwaan, berupa ekspresi wajah penari. Yang keempat, wirupa atau wujud, terdiri dari tata rias dan tata busana. Elemen dasar tari yaitu gerak. Ketika melakukan gerak, maka penari membentuk ruang, membutuhkan waktu, dan membutuhkan tenaga. Elemen gerak tari terdiri dari ruang, waktu, dan tenaga. Elemen tari yang pertama akan kita pelajari yaitu ruang. Ruang dalam tari dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ruang gerak, yaitu bentuk yang dihasilkan penari setelah melakukan gerakan. Yang kedua, ruang panggung, yaitu ruang sebagai tempat pentas. Ruang gerak dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama, ruang pribadi, yaitu ketika penari melakukan gerak tanpa berpindah tempat. Yang kedua, ruang umum, ketika penari melakukan gerak dengan berpindah tempat. Untuk ruang pribadi dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama, ruang gerak sempit. Ruang gerak sempit memiliki ciri-ciri antara lain lengan tertutup, tangan ditekuk, tanpa properti atau properti kecil, langkah kaki kecil. Yang kedua, ruang gerak luas. Ciri-ciri ruang gerak luas yaitu lengan terbuka, tangan direntangkan lurus ke samping, memakai properti panjang, dan langkah kaki lebar. Yang dimaksud dengan properti adalah perlengkapan yang dipakai dan digunakan untuk bergerak oleh penari. Agar anak-anak ustazah dapat lebih memahami tentang ruang, perhatikan bagian berikut. Berikut adalah contoh ruang gerak pada tari Indonesia. Nah, ini adalah contoh ruang gerak luas. Sedangkan yang ini adalah contoh ruang gerak sempit. Elemen gerak tari yang kedua yaitu waktu.
Waktu adalah satuan irama dan tempo yang dibutuhkan oleh penari untuk melakukan gerak. Di dalam elemen waktu terdapat tempo. Tempo adalah cepat lambatnya gerak yang dilakukan oleh penari. Waktu dibedakan menjadi dua, yaitu singkat dan lama. Tempo juga dibedakan menjadi dua, yaitu cepat dan lambat. Apabila penari melakukan gerak dengan tempo cepat, maka waktu yang dibutuhkan semakin singkat. Apabila penari melakukan gerak dengan tempo lambat, maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Untuk lebih memahami waktu dalam menari, silahkan perhatikan bagian berikut ya. Elemen gerak tari yang ketiga yaitu tenaga. Tenaga yaitu satuan kekuatan atau energi yang dibutuhkan oleh seorang penari untuk melakukan gerak. Tenaga terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama intensitas gerak atau ketegangan gerak, yang kedua aksen gerak atau tekanan yang muncul akibat gerak yang dilakukan secara tiba-tiba, dan yang ketiga kualitas gerak atau penyaluran tenaga. Intensitas gerak terbagi lagi menjadi tinggi dan rendah. Apabila penari melakukan gerak dengan tempo cepat, maka intensitas geraknya tinggi. Apabila penari melakukan gerak dengan tempo lambat, maka intensitas geraknya rendah. Untuk aksen gerak terbagi lagi menjadi gerak patah-patah dan gerak mengalun. Apabila penari melakukan gerak dengan tempo cepat, maka aksen geraknya patah-patah. Apabila penari melakukan gerak dengan tempo lambat, maka aksen geraknya mengalun. Kualitas gerak juga terbagi lagi menjadi kuat dan lemah. Apabila penari melakukan gerak dengan tempo cepat, maka kualitas geraknya kuat. Apabila penari melakukan gerak dengan tempo lambat, maka kualitas geraknya lemah. Agar anak-anak ustazah dapat lebih memahami tentang tenaga dalam menari, silahkan perhatikan bagian berikut ya. Berikut ustazah ambilkan contoh dari video YouTube tentang praktek gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Selain itu, kalian juga dapat mempelajarinya dari buku ya. Elemen-elemen dalam gerak tari salah satunya adalah ruang. Ruang merupakan elemen pertama dalam gerak tari. Elemen ruang terdiri dari posisi, level, dan jangkauan gerak. Posisi terdiri dari arah ke depan, arah ke belakang, sudut kanan, sudut kiri, arah samping kanan, dan samping kiri. Selain arah hadap yang dilakukan oleh para penari, maka penari juga memiliki arah gerak yang dilakukan dalam pementasan tari. Arah gerak yang dilakukan oleh para penari biasanya adalah sebagai berikut: arah maju, arah mundur, arah ke samping kanan dan ke samping kiri, arah zigzag, arah berputar yang searah dengan jarum jam. Selain itu, gerak tari juga memiliki ruang yang lainnya, yaitu level atau sering disebut dengan tingkatan gerak. 1. Level atas adalah level yang akan ditunjukkan oleh para penari dengan memberikan penampilan gerakan tari yang dimulai dari posisi kaki menjinjit, kaki tetap menjinjit, dan sampai dengan gerakan-gerakan tari yang lainnya seperti melompat. Level sedang adalah level gerakan tari yang akan ditunjukkan oleh para penari dengan berbagai posisi saat menari dengan duduk atau berdiri. Level rendah adalah level yang paling bawah yang dilakukan oleh para penari, biasanya meliputi jongkok ataupun tertidur. Selanjutnya adalah jangkauan gerak. Jangkauan gerak penari meliputi jangkauan sempit dan jangkauan luas. Berikut adalah contoh jangkauan sempit.
Berikut adalah contoh jangkauan luas. Elemen kedua dalam gerak tari adalah waktu atau tempo. Setiap gerakan tari yang diungkapkan oleh para penari dalam tariannya tidak hanya dengan satu gerakan saja. Untuk mengungkapkan gerakan tari di dalam tarian, maka pada dasarnya merupakan salah satu susunan dari beberapa rangkaian gerak. Nah, tempo terdiri dari dua, yaitu tempo lambat dan juga tempo cepat. Berikut adalah contoh tempo lambat. Berikut adalah contoh tempo cepat. Elemen seni tari juga meliputi tenaga, di mana pengaturan dan pengendalian diri saat melakukan pergerakan tari merupakan kunci utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para penari. Tenaga merupakan salah satu kekuatan yang akan memberikan pengawakan, pengendalian, dan menghentikan gerak. Berikut adalah contoh tenaga rendah. Berikut adalah contoh tarian yang diperagakan dengan tenaga yang kuat. Nah, bagaimana dengan penjelasan tadi? Apakah kalian sudah bisa memahami ketiga elemen gerak tari, ruang, waktu, dan tenaga? Semoga sudah bisa dipahami ya. Jika masih kurang paham, silahkan pelajari kembali materi elemen gerak tari di halaman 40 dan 41 pada buku LKS kalian. Sampai di sini saja ya materi kita pada pembelajaran seni budaya kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.